Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah mewakili PJS Gubernur, yang terhormat para wakil ketua dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat para asisten, sekretaris dewan, kepala badan, kepala dinas, kepala biro, dan kepala kantor di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, hadirin dan undangan yang berbahagia. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas limpah karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam sidang paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum paripurna ini saya buka terlebih dulu, saya sampaikan bahwa berdasarkan laporan Sekretaris Dewan, dari 43 orang anggota Dewan hadir 25 orang dan mengikuti virtual 2 orang, maka dengan demikian paripurna ini telah memenuhi quorum dan dapat dilanjutkan. Dengan mengucapkan puji dan syukur seraya mohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Senin tanggal 30 November 2020 tepat pada pukul 11:43 WIB, rapat paripurna ke-26 masa sidang ketiga tahun sidang 2020 dengan agenda pendapat akhir praksi-praksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap hasil pembahasan nota keuangan dan Ranperda APBD tahun 2021 saya buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang kami hormati, para hadirin dan undangan yang berbahagia, sebagaimana telah disepakati oleh Badan Musyawarah bahwa sebelum memasuki tahap akhir pembahasan nota keuangan dan Ranperda tahun 2021 untuk penyempurnaan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD, maka diperlukan masukan kebijakan dari praksi-praksi. Hari ini kita memasuki tahap akhir di pembicaraan tingkat 1, yaitu mendengarkan pendapat akhir praksi-praksi, yang mana pendapat praksi-praksi ini akan diakomodir untuk penyempurnaan rancangan Perda APBD tahun 2021. Kami berharap praksi telah menerima, mempelajari, dan mengkaji rancangan-rancangan peraturan daerah ini, sehingga dapat memberikan masukan terkait penyempurnaan rancangan peraturan daerah dimaksud. Kita akan mendengarkan pendapat praksi DPRD untuk kesempatan pertama. Dipersilakan kepada juru bicara atau dipersilakan kepada ketua ataupun juru bicara praksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan pendapat akhir praksinya. Pendapat akhir fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap hasil pembahasan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau sebagai pimpinan sidang dan seluruh pimpinan serta anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Yang terhormat para pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Yang kami hormati para hadirin, rekan-rekan pers, dan seluruh yang hadir pada sidang paripurna pada pagi hari ini.
Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan rahmat-Nya yang dicurahkan kepada kita semua sehingga kita masih dapat melaksanakan tugas-tugas konstitusi yang diamanahkan kepada kita di lembaga DPRD ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua DPRD sebagai pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan terhadap hasil pembahasan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2021. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Saudara PJS Gubernur dan jajaran pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah menyampaikan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2021. Apresiasi juga kami sampaikan kepada rekan-rekan badan anggaran maupun komisi-komisi DPRD Provinsi Kepulauan Riau serta tim anggaran pemerintah daerah yang secara bersama-sama telah melakukan pembahasan dan sinkronisasi anggaran pada APBD tahun anggaran 2021 sehingga menjadi materi paripurna pada hari ini. Pimpinan dan sidang paripurna yang kami hormati, anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun anggaran 2021 yang direncanakan sebesar 3.986 miliar rupiah lebih, angka tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Dari nilai APBD tersebut, proyeksi pendapatan asli daerah sebesar 1.352 miliar rupiah lebih juga mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya yang hanya 1.291 miliar rupiah lebih. Proyeksi pendapatan asli daerah tersebut didasarkan pada sumber-sumber penerimaan PAD yang berasal dari pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain yang sah. Namun, dari sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut terlihat terjadinya penurunan dari sektor pajak yang pada tahun anggaran sebelumnya mencapai 1 triliun rupiah lebih, namun pada tahun anggaran 2021 hanya sebesar 981 miliar rupiah lebih. Namun terjadi peningkatan dari sektor restribusi daerah, di mana pada APBD tahun anggaran 2020 diproyeksikan sebesar 62 miliar rupiah lebih, dan pada perubahan APBD tahun anggaran 2020 diproyeksi mencapai 97 miliar rupiah lebih. Pada APBD tahun anggaran 2021, proyeksi kembali mengalami penaikan yang cukup signifikan mencapai 216 miliar rupiah lebih. Sedangkan untuk dana perimbangan pada APBD tahun anggaran 2021 diproyeksikan sebesar 2.348 miliar rupiah lebih atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan APBD tahun anggaran 2020 sebesar 2.539 miliar rupiah lebih. Berdasarkan postur APBD tahun anggaran 2021 tersebut serta hasil pembahasan terhadap nota keuangan APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2021, di satu sisi kami mengapresiasi kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tetap optimis dengan asumsi penerimaan pendapatan di masa pandemi COVID-19. Namun di lain sisi ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan, di antaranya sebagai berikut. 1. Pandemi COVID-19 telah berdampak begitu luas pada semua sendi kehidupan, termasuk dalam hal pembangunan dan tata kelola pemerintahan. Hal tersebut juga telah terdampak pada pengelolaan keuangan daerah, sehingga penyusunan APBD tidak dapat terlepas dari penyesuaian akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kesiapan dalam penyusunan APBD tentunya harus menjadi perhatian kita bersama, khususnya oleh tim anggaran pemerintah daerah bersama organisasi perangkat daerah. Kesiapan tersebut meliputi perencanaan program kegiatan dan anggaran yang tertuang di dalam masing-masing RKA OPD yang telah kemudian dirumuskan menjadi rencana kerja pemerintah daerah dan KUPA PPAS untuk kemudian menjadikan rancangan APBD. Dalam rangkaian proses tersebut ada hal yang paling fundamental
yaitu ketepatan dan waktu yang cukup dalam pembahasan dan sinkronisasinya sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Hal ini penting menjadi perhatian khususnya oleh TAPD Provinsi Kepulauan Riau, sehingga APBD yang dihasilkan merupakan produk yang telah melewati proses yang cukup dan matang di dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap permasalahan pembangunan yang terjadi saat ini maupun dalam merealisasikan target pembangunan yang telah ditetapkan di dalam rancangan pembangunan jangka panjang daerah maupun RPJMD Provinsi Kepulauan Riau periode 2012-2021. Kedua, dari postur APBD tahun anggaran 2021 terlihat bahwa proyeksi sumber pendapatan asli daerah yang terimbas akibat pandemi COVID-19 yaitu dari sumber penerimaan sektor pajak. Padahal selama ini justru sektor pajaklah yang merupakan pendapatan yang paling real dan menopang pendapatan daerah di samping dana perimbangan. Hal ini fraksi PD Perjuangan perlu mengingatkan kita bersama, khususnya pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kendati proyeksi pajak daerah mengalami penurunan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun perlu menjadi perhatian agar sektor ini tidak terpapar lebih parah lagi, khususnya dalam realisasi nantinya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu memikirkan solusi dalam mendongkrak kembali sumber penerimaan pajak daerah dengan tidak terlalu membebankan dunia usaha maupun masyarakat di masa pandemi COVID-19. Sumber pajak daerah lainnya hendaknya mulai diinventarisir dan dioptimalkan sehingga menjadi sumber pajak selain yang ada selama ini. Begitu juga dengan proyeksi restribusi daerah, di mana pengalaman-pengalaman yang sudah ada bahwa sektor penerimaan dari restribusi daerah selalu meleset dari yang direncanakan. Dengan tingginya proyeksi restribusi di tahun 2021, hendaknya dibarengi dengan usaha yang sungguh-sungguh dalam merealisasikan sehingga tidak semakin memperburuk kondisi keuangan daerah tahun 2021. 3. Postur belanja daerah yang direncanakan sebesar 3.986 miliar rupiah lebih agar lebih dioptimalkan pada belanja daerah yang lebih produktif dan menyentuh pada persoalan pembangunan maupun dalam upaya penanganan dan pencegahan pandemi COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau serta pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Berdasarkan data statistik, kita melihat bahwa pandemi COVID-19 telah berdampak pada menurunnya laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau, di mana tahun 2019 berada pada posisi 4,89% dan turun drastis pada tahun 2020 di posisi 2,06. Begitu juga dengan angka kemiskinan dan pengangguran yang mengalami peningkatan akibat dampak pandemi COVID-19. Dengan kondisi tersebut, tentunya kita berharap belanja daerah dari APBD tahun anggaran 2021 selain penyesuaian anggaran guna mengatasi pandemi COVID-19 juga dapat dioptimalkan dalam merangsang pemulihan ekonomi daerah dan masyarakat serta mempercepat berbagai ketertinggalan dalam semua sektor pembangunan. 4. Tahun 2021 merupakan tahun terakhir dari rencana pembangunan jangka menengah daerah periode 2016-2021. Namun, masih terdapatnya beberapa permasalahan pembangunan yang belum sepenuhnya optimal. Di antaranya yaitu masalah pendidikan, seperti angka rata-rata lama sekolah yang belum optimal, belum terpenuhnya standar sarana prasarana SMA, MA, dan SMK, dan sekolah layanan khusus secara memadai. Belum sebandingnya pertumbuhan jumlah peserta didik dengan ketersediaan sekolah yang ada, tingginya angka pengangguran yang berasal dari lulusan SMA atau SMK sederajat, serta berbagai permasalahan lainnya. Dengan alokasi
Saya lanjutkan. Dengan alokasi anggaran pendidikan pada APBD tahun anggaran 2021 yang dialokasikan mencapai sebesar 1.133 miliar rupiah lebih, tentunya diharapkan anggaran sebesar itu harus benar-benar optimal sesuai dengan permasalahan pembangunan yang ada dan terrealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan nantinya. Mengingat pengalaman pada tahun anggaran sebelumnya, nilai silfa pada Dinas Pendidikan yang cukup tinggi akibat tidak optimalnya antara perencanaan dan penganggaran yang dilakukan. Selain itu, pelaksanaan program kegiatan tidak hanya sebatas serapan anggaran yang menjadi indikatornya, tetapi yang terpenting adalah dampaknya bagi mengatasi permasalahan pendidikan dan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau. 5. Selain sektor pendidikan, yang perlu menjadi perhatian serius di masa pandemi COVID-19 tentunya adalah masalah kesehatan. APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2021 dialokasikan untuk sektor kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar 96 miliar rupiah lebih. Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Tabib Tanjung Pinang sebesar 181 miliar rupiah lebih, pada Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud Tanjung Uban sebesar 60 miliar rupiah lebih. Dengan postur anggaran tersebut, fraksi PDI Perjuangan juga perlu mengingatkan bahwa selain fokus pada penanganan COVID-19, agar pemerintah daerah tidak juga mengabaikan pelayanan kesehatan lainnya. Permasalahan kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau masih terdapat beberapa permasalahan seperti dalam hal pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana yang memadai, ketersediaan tenaga perawat dan obat-obatan serta permasalahan lainnya. Persoalan tersebut tentu juga harus tetap menjadi perhatian di samping penanganan COVID. Ada beberapa catatan dan masukan oleh masyarakat terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud Tanjung Uban, yang mana diharapkan bahwa view daripada rumah sakit perlunya dilakukan penataan sehingga rumah sakit tidak merupakan dan tidak menimbulkan dampak efek negatif, tetapi tentu lebih mengedepankan estetika dari pelaksanaan daripada wilayah rumah sakit dimaksud. 6. Di antara prioritas pembangunan yang menjadi tema pembangunan tahun anggaran 2021 yang ditetapkan yaitu menyangkut pemerataan infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas. Dari postur APBD tahun anggaran 2021, terkait prioritas tersebut baik yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, maupun pada beberapa perangkat daerah terkait lainnya. Fraksi PDI Perjuangan berharap agar pengelolaan anggaran harus benar-benar dapat berjalan efektif, tepat guna dan tepat sasaran dalam menjawab berbagai macam permasalahan pembangunan menyangkut pemerataan infrastruktur dan sarana prasarana lingkungan. Sehingga dengan demikian dapat ikut mendorong percepatan pembangunan merangsang geliat ekonomi masyarakat dan meminimalisir kesenjangan pembangunan serta keterisolasian wilayah yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Pimpinan sidang dan sidang paripurna yang kami hormati, proyeksi pendapatan daerah yang termuat di dalam APBD tahun anggaran 2021 ditetapkan berdasarkan asumsi-asumsi baik secara makro maupun mikro. Asumsi tersebut dipergunakan untuk memproyeksi setiap pendapatan dari berbagai objek penerimaan yang kemudian diakumulasikan menjadi pendapatan daerah. Persoalan sering terjadinya defisit anggaran diakibatkan oleh realisasi yang tidak tercapai sesuai dengan proyeksi yang dilakukan. Oleh karena itu, sebelum menutup pendapat akhir ini, perlu kami ingatkan kembali kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar secara sungguh-sungguh merealisasikan target pendapatan yang sudah ditetapkan dalam rangka mengimplementasikan dari setiap rencana kegiatan yang telah ditetapkan nantinya. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah sesuai dengan catatan dan masukan yang kami sampaikan. Demikian pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kepulauan Riau kami sampaikan atas perhatian
kita bersama diucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tanjung Pinang, 30 November tahun 2020, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Haji Lis Darmansyah, Sarjana Hukum, ditandatangani Sekretaris Taufik. Anggota 1. Jumaga Nadia S.A, Widya Stadi Nugroho ST, Dr. Sahat Cianturi S.A M.Hum, Sugianto S.A, Saproni S.C, dan Eri Suandi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Selanjutnya kami undang dengan segala hormat Ketua Fraksi Partai Golongan Karya ataupun juru bicaranya untuk menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Pendapat akhir fraksi Partai Golongan Karya terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2021. Tempat makan udah anaknya nonnya digadog lin, sebelah kanannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD, yang kami hormati Bapak Sekda yang mewakili Bapak PJS Gubernur, yang kami hormati pimpinan dan jajaran alat kelengkapan DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, dan seluruh hadirin undangan yang kami banggakan. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita semua dapat berkumpul kembali dalam sidang paripurna yang terhormat ini dalam rangka menjalankan tugas sebagai anggota legislatif sebagaimana yang telah diamanatkan oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang kita cintai. Terima kasih dan apresiasi tidak lupa kami sampaikan kepada jajaran pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau, forum ini atas kesempatan yang telah diberikan kepada fraksi Partai Golongan Karya guna membacakan pendapat akhir terhadap penyampaian nota keuangan RAPBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2021. Kami sampaikan kepada pimpinan dan Pak Sekda bahwa untuk sekali ini fraksi Golkar kami tidak akan menyoroti persoalan angka, karena menurut kami RAPBD kita yang 3,9 triliun ini adalah upaya maksimal yang coba kita upayakan untuk penuhi. Sekalipun maaf beberapa hal kami tentu dari fraksi Partai Golongan Karya terus mendorong pemerintah daerah bagaimana bisa secara kreatif bisa menggali potensi-potensi pendapatan daerah, karena ketergantungan kita dari dana DBH, DAU maupun DAK, saya kira dengan kondisi ekonomi yang seperti ini tentu harapan ini tidaklah terlalu bisa kita harapkan secara maksimal. Pimpinan rapat dan hadirin yang berbahagia,
bahwa pemerintah daerah dengan jelas dimaknai sebagai penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Sehingga dalam pelaksanaannya DPRD sudah tentu memiliki kapasitas yang jelas untuk mendorong tercapainya keberhasilan pemerintah daerah bersama-sama dengan pemerintah daerah yaitu gubernur di tingkat provinsi. Hal ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi atau trifungsi DPRD yang kita sudah tahu fungsi-fungsi DPRD tersebut. Dengan demikian, ekspresi-ekspresi kritis DPRD guna memberikan penguatan terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pemerintah daerah seharusnya tidak disikapi dalam perspektif personal yang emosional, subjektif, apalagi bias. Karena sesungguhnya apa yang dilakukan oleh DPRD adalah tugas-tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh konstitusi. Singkat kata, dengan apa yang telah terjadi belakangan ini, kami sangat menghimbau agar setiap penyelenggara negara di daerah memiliki kesadaran intelektual dan moral untuk memahami dan menghargai setiap tugas dan fungsi yang dilaksanakan atas dasar mandat konstitusi. Membaca dan mengejawantakan setiap peraturan perundangan secara benar dan konsekuen dalam menjalankan tugas dan mampu menepis dan menjauhkan diri dari ekspresi-ekspresi personal yang bias dan jauh dari karakter kedewasaan. Dengan kata lain, sepanjang ekspresi kritis DPRD dapat dalam rangka menjalankan tugas konstitusional, maka tentunya yang dilakukan dalam hal ini justru jauh dari intervensi untuk menghambat kepentingan rakyat. Oleh karena itu, sekali lagi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, kami menghimbau baik kepada diri kami sendiri maupun kepada unsur pemerintah daerah agar dapat bersikap dewasa, proporsional, objektif, dan memahami alur prosedural maupun bobot substansial yang dikehendaki dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Setiap penyelenggaraan pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan pemahaman dan pembelajaran yang positif kepada masyarakat. Terlebih dalam konteks pembahasan APBD, di mana hak-hak publik menjadi penting untuk diungkapkan sejelas-jelasnya. Karena sejatinya baik DPRD maupun pemerintah daerah memiliki panggilan moral yang sama untuk bertindak sebagai pengayom kepentingan masyarakat secara luas. Pimpinan rapat dan para hadirin sekalian, tahun 2021 pemerintah Provinsi Kepri akan memasuki usia yang ke-19 tahun. Masyarakat Kepri tentunya mengharapkan pemerintah Provinsi Kepri semakin berkapasitas untuk menjawab berbagai tantangan yang berkembang di masyarakat hari ini. Pengalaman pemerintahan selama 18 tahun Provinsi Kepri ini harus dijadikan modal dasar yang signifikan untuk melanjutkan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang. Kami optimis, walaupun dibayangi oleh berbagai tantangan yang ada, namun dengan sikap yang optimis dan saling respek terhadap tugas dan fungsi masing-masing yang melekat, maka kita dapat menghadirkan peran positif dalam pembangunan. Selanjutnya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa tantangan pembangunan daerah dewasa ini dibayang-bayangi oleh selain persoalan pandemi COVID-19, juga dihadapkan dengan ketidakpastiannya fiskal yang selama ini ditopang oleh kebijakan pemerintah pusat melalui dana perimbangan, baik dana bagi hasil, dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus. Kami mengajak untuk bersikap positif agar momentum fiskal daerah yang cenderung fluktuatif ini dapat dijadikan semacam reminder untuk menyusun anggaran pemerintahan yang benar-benar dapat mencerminkan kualitas dan program kebijakan dan program. Sehingga dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas sekalipun, para penyusun program kebijakan tidak harus pesimis untuk menjawab kebutuhan pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat. Karenanya, harapan fraksi Golkar agar catatan-catatan yang disampaikan oleh masing-masing fraksi dalam pandangan umum harus dijadikan perhatian bagi membangun daerah ini ke depan dengan baik. Kita harus selalu menyadari bahwa kebutuhan real di masyarakatlah yang seharusnya menjadi tolak ukur dalam menyusun kebijakan ataupun program.
apalagi ketika kondisi fiskal atau anggaran sedang berada dalam tekanan. Sebagai pemimpin, kita tidak harus berada dalam posisi yang dilematis untuk mendahulukan mana yang benar-benar menjadi kepentingan masyarakat untuk diprioritaskan melalui anggaran pembangunan, sehingga dapat mengorbankan atau menunda dulu ambisi-ambisi prestisius yang kerap berlindung di balik atribut-atribut kegiatan infrastruktur. Namun jika bermaksud memajukan kualitas infrastruktur, maka pastikan kelompok sasaran yang paling utama adalah masyarakat banyak yang akan mendapatkan manfaatnya. Yang tidak kalah penting tentunya dengan mengurangkan secara signifikan kegiatan-kegiatan seremonial yang kurang berarti manfaatnya secara langsung terhadap hasil yang diinginkan dari setiap kebijakan. Jadi sekali lagi Pak Sekda, mohon izin fraksi Partai Golkar kembali mengingatkan kiranya di tahun 2021 ini kita mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial, apalagi outcome atau hasilnya yang tidak terlalu bermanfaat bagi masyarakat banyak. Saudara Gubernur, pimpinan rapat dan hadirin sekalian, secara umum tanggapan yang diberikan oleh pemerintah provinsi dapat difahami dan diterima. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu kami tegaskan, di antaranya sebagai berikut. 1. Kami sangat mengapresiasi itikat positif pemerintah provinsi dalam melakukan koreksi atau revisi sesuai dengan catatan-catatan yang telah disampaikan secara kritis dan substantif oleh fraksi-fraksi. Namun kami berharap Pemprov Kepri lebih substantif dalam melakukan revisi anggaran sesuai dengan saran dan masukan yang sudah disampaikan oleh masing-masing fraksi. 2. Tahun 2021, kondisi ekonomi global dan nasional masih dalam kondisi ketidakpastian. Namun demikian, pemerintah tetap optimis di mana asumsi pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan 4,5 sampai 5%. Hal ini tentu juga perlu jadi acuan dalam penetapan laju ekonomi daerah untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah seperti yang diasumsikan oleh pemerintah pusat. Di tengah pandemi COVID-19 ini, di samping penanganan sektor kesehatan, juga perlu memberikan perhatian yang penuh pada lajur sektor ekonomi daerah. Oleh sebab itu, alokasi anggaran dalam rangka mendorong perekonomian daerah yang tertuang dalam APBD 21 perlu disediakan dalam jumlah yang memadai. Jadi khusus poin ini Pak Sekda, fraksi Partai Golkar mengingatkan setelah APBD ini nanti diterima dan disahkan, kiranya anggaran-anggaran yang bisa menggerakkan perekonomian kemasyarakatan ini harus menjadi skala prioritas. Ini harus dikucurkan di semester pertama agar perekonomian masyarakat itu betul-betul bisa terasa dan menumbuh kembangkan ekonomi UMKM juga. 3. Alokasi dana transfer ke daerah, khususnya yang bersumber dari dana alokasi umum, dana bagi hasil, pajak dan bukan pajak, diprediksi akan mengalami penurunan. Oleh sebab itu, Pemprov Kepri harus lebih berinovasi, mencari sumber-sumber penerimaan daerah lainnya, atau sumber-sumber pembiayaan pembangunan agar keberlanjutan pembangunan di Provinsi Kepri dapat dijalankan dengan baik. Dengan kata lain bahwa poin ini kami ingatkan kepada pemerintah agar tetap mengedepankan yang namanya efisiensi dan efektivitas. Ya. Sekalipun kita sudah menganggarkan, tapi tentu harus dilakukan atau dijalankan secara efisien dan efektif. 4. Penyusunan APBD tahun anggaran 2021 mengacu pada Permendagri nomor 64 tahun 2020. Dalam pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa prioritas alokasi anggaran pada tahun 2021 masih bertumpu pada penanganan COVID-19. Baik untuk sektor kesehatan, dampak ekonomi, serta penguatan jaring pengaman sosial. Namun implementasinya di lapangan tentu sangat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Ini yang tadi beberapa hal yang kami ingatkan, ini kembali mendapatkan penegasan
bahwa dalam Permendagri nomor 64 tahun 2020 hal-hal ini diminta dilakukan perhatian secara khusus. 5. Meskipun prioritas alokasi anggaran masih bertumpu pada penanganan COVID-19, kita tidak bisa mengabaikan juga bahwa APBD tahun 2021 merupakan APBD terakhir dari Gubernur Provinsi Kepulauan Riau untuk masa jabatan 2016-2021. Visi dan misi serta capaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 tentu tetap harus menjadi perhatian meskipun kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi Kepulauan Riau terhadap target kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada Perda DPRD RPJMD Provinsi Kepri tahun 2016-2021 tentu menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan. Menyikapi bahwa ini adalah APBD terakhir masa transisi untuk periode 2016-2021, tentu Pak Sekda ini harus cukup memberikan ruang kepada gubernur, siapapun gubernur yang terpilih nanti, mampu juga memasukkan program yang sudah dijanjikan dalam kampanye dalam bentuk RPJM, bagaimana secara maksimal ada ruang untuk gubernur yang baru bersama wakil gubernur yang baru untuk melaksanakan janji-janji politiknya kepada masyarakat. Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati, demikianlah yang dapat kami sampaikan sebagai pendapat akhir fraksi Partai Golkar terhadap penyampaian nota keuangan dan Ranperda APBD Kepri tahun anggaran 2021. Pada prinsipnya, fraksi Partai Golkar menyatakan dapat menerima agar Ranperda ini disahkan menjadi perda dengan harapan agar pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat memfollow up catatan-catatan yang ada. Semoga semua yang telah dilakukan pembahasan secara baik ini menjadi perhatian dan memberikan masukan perbaikan guna kepentingan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Demikian, terima kasih dan kami sudahi dengan salam bahagia. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Golongan Karya, Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Ketua Teddy Jun Askara SEMM, Anggota Dr. Anda Haja Dewi Kumalasari MPD, Asmin Patros SHM Hum, Rizky Faisal SEMM, Taba Iskandar SHMH MSI, Raja Batiar SAG MM, Haji Kamarudin Ali SH, Hadi Chandra SOS. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Fraksi ataupun juru bicara fraksi Partai Golongan Karya. Selanjutnya kami undang dengan segala hormat Ketua Fraksi ataupun juru bicara fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Pemandangan akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap nota keuangan dan Ranperda APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Sekretaris Daerah, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua,
dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Yang terhormat para asisten, kepala dinas, badan dan kantor di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau, rekan-rekan pers, para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, atas limpahan rahmat, taufik, hidayahnya, sehingga kita masih diberikan kekuatan, kesempatan untuk bisa hadir dalam rapat paripurna Dewan yang terhormat. Dalam rangka penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap nota keuangan dan ranperda APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2021. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sehubungan dengan telah disampaikannya pidato jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi tentang nota keuangan dan ranperda APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2021, maka berikut pandangan akhir fraksi PKS yang dapat kami sampaikan. 1. Sebagaimana yang telah kami sampaikan pada pemandangan umum bahwa Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu provinsi yang berbentuk kepulauan yang unggul di bidang maritim seharusnya dapat mengidentifikasi potensi pendapatan asli daerah yang berasal dari potensi maritim, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang kita miliki. Kalau kita lihat dari sisi OPD terkait, pendapatan yang disumbangkan hanya sebesar 11 miliar 925 juta rupiah dengan beban belanja 90 miliar 773 juta 895 rupiah atau defisit sebesar 78 miliar 848 juta 895.744. Alokasi penetapan belanja daerah haruslah dipertimbangkan kembali dengan merujuk kepada induk dari perencanaan, yaitu RPJMD, sesuai kondisi yang ada. Oleh karena itu seharusnya diterapkan strategi dalam penetapan program sebagaimana direncanakan induk seperti pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis kearifan lokal melalui UKM, perdagangan, industri, serta penanaman modal dan juga investasi di bidang kemaritiman sehingga terbuka lapangan pekerjaan. Hal ini seharusnya menunjukkan kolerasi yang seimbang dari potensi gen maritim yang kita miliki dengan beban belanja yang kita keluarkan agar cash flow anggaran tahun 2021 mampu bertahan dan sehat menghadapi pemulihan ekonomi. Kedua, belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2021 sebesar 3.986 miliar 942 juta 728.300 dengan komposisi belanja operasional sebesar 3.122 miliar 591 juta 937.732 rupiah atau 78,32% dari total belanja daerah. Sedangkan pada belanja operasional besaran belanja barang dan jasa sebesar 2.092 miliar 994 juta 932.368 rupiah atau sebesar 67,03% dari komponen belanja operasional. Hal ini harus ditelaah kembali. Belanja daerah harus diprioritaskan untuk belanja produktif, bukan kepada belanja rutin agar pemulihan ekonomi benar-benar berjalan dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 4. Berkaitan dengan proporsi belanja akun di setiap SKPD pada program administrasi umum perangkat daerah, khususnya pada subprogram penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, berdasarkan hasil telaah kami, terdapat perbedaan antar OPD dengan rentang yang signifikan dari tiap OPD dengan range 57,3 juta
hingga 6,83 miliar, menunjuk penganggaran berbasis kinerja performance based budgeting yang menekankan bahwa orientasinya pada output pemerintah provinsi dan berkaitan sangat erat dengan capaian visi, misi, dan rencana strategis pemerintah Provinsi Kepri. Seharusnya alokasi anggaran setiap SKPD harus memiliki faktor pemicu biaya, terutama dalam hal penggunaan anggaran, agar memenuhi indikator yang sesuai, baik dari sisi jumlah kegiatan yang dilakukan, banyaknya peserta yang mengikuti, serta durasi yang diberlakukan, agar capaian yang dihasilkan dapat terpenuhi. Keempat, akhirnya setelah memberikan masukan dan saran untuk segera dilakukan perbaikan, maka dengan kesadaran penuh dan dalam rangka mendukung terlaksananya program-program yang berpihak kepada masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi, dengan ini fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan nota keuangan dan ranperda APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2021 disetujui untuk dijadikan APBD. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikianlah pandangan akhir fraksi yang dapat kami sampaikan. Beriring doa, kami memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita semua untuk tetap bisa amanah dalam melaksanakan tugas kewajiban yang telah dibebankan kepada kita. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum kami tutup, izinkan kami menyampaikan satu bait pantun. Patah lancang kita sadaikan, supaya sampan tidak melintang. Panhir fraksi telah disampaikan, bersatu teruskan pembangunan dan menuju Kepri yang gemilang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Pinang, 30 November 2019, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Hanafi Ekra, Ketua, anggota Raden Hari Cahyono, Wahyu Wahyudin, Muhammad Syahid Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Selanjutnya kami undang ketua fraksi ataupun juru bicara fraksi Partai Nasdem. Pendapat akhir fraksi terhadap hasil pembahasan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat saudara-saudara unsur pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat saudara-saudara pimpinan OPBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, insan pers serta hadirin yang berbahagia. Mengawali pendapat akhir fraksi Nasdem DPRD Provinsi Kepulauan Riau pada rapat paripurna hari ini,
terkait agenda sidang tentang Ranperda APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2021, maka perkenankanlah fraksi Nasdem mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih dapat menghadiri acara rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat. Berkaitan dengan proses panjang dan kerja keras pembahasan Ranperda dimaksud, izinkanlah pada kesempatan yang terhormat ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara pimpinan rapat atas kesempatan yang diberikan kepada fraksi kami untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi. Kepada saudara PJS Gubernur atas penyampaian nota penjelasan pada rapat paripurna ke-1 dan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Para anggota fraksi-fraksi atas penyampaian pandangan umum pada rapat paripurna kedua yang telah lalu. Segenap anggota Badan Anggaran yang telah bekerja keras dengan dilandasi kebersamaan dan tanggung jawab yang disertai dengan dedikasi yang tinggi, melaksanakan pembahasan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan, menyelesaikan finalisasi draft Ranperda ini. Saudara pimpinan DPRD serta hadirin rapat paripurna yang terhormat, fraksi Partai Nasdem menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada saudara PJS Gubernur beserta jajarannya atas segenap proses pembahasan Ranperda ini sehingga ke tingkat akhir pengambilan keputusan rapat paripurna dalam pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau bahwa Ranperda APBD 2021 ini telah disusun dengan sungguh-sungguh memperhatikan komitmen tugas dan tanggung jawab kita untuk memilih prioritas-prioritas terukur dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk sebesar-besarnya meningkatkan pelayanan dan mensejahterakan masyarakat. Fraksi Nasdem menyadari sepenuhnya bahwa bukanlah hal yang mudah bagi kita menjalankan komitmen yang demikian, sebab penyusunan kebijakan yang berjangka 1 tahun ini disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai aspek kepentingan yang menjadi prioritas. Setidaknya ada 3 pertimbangan penting yang mendasari penyusunan RAPBD 2021 ini. Yang pertama, sebagai kebijakan penganggaran tahun terakhir periode masa jabatan, APBD 2021 ini adalah momentum untuk mengejar kekurangan target-target tentatif tahun-tahun sebelumnya. Kedua, RAPBD 2021 ini disusun dengan prioritas pilihan program dan kegiatan yang disinkronkan dengan RKP yang menjadi visi misi Presiden sekaligus sinkronisasi dengan prioritas target dan sasaran pembangunan kabupaten kota. Sinkronisasi program dan kegiatan dimaksud diarahkan pada 7 prioritas pembangunan nasional, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik. Ketiga, berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk menangani pandemi corona virus disease 2019 dengan prioritas penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup, penyediaan jaringan pengaman sosial, social safety net. Permendagri nomor 64 tahun 2020 ini juga mewajibkan APBD 2021 mengalokasikan penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman corona
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yakni melalui penerapan protokol kesehatan di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Dari ketiga pertimbangan inilah, kebijakan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan tema pembangunan tahun 2021, yaitu perwujudan Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang berakhlak mulia, ramah lingkungan dan unggul di bidang maritim melalui pemulihan ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Sehubungan dengan hal ini, fraksi Nasdem memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas prioritas kebijakan penganggaran tahun 2021 yang diprioritaskan untuk: pertama, pemantapan Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu; kedua, peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat; ketiga, pemerataan infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas; keempat, peningkatan keuangan di bidang kemaritiman; kelima, pemantapan tata kelola pemerintahan. Melalui tema dan 5 prioritas arah kebijakan pembangunan tahun 2021 di atas, kita berharap APBD tahun 2021 Provinsi Kepri ini dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan yang menjadi pertimbangan di atas. Meskipun demikian, dengan tidak mengurangi arti sebuah pandangan akhir fraksi sebagai penyeimbang dari politik anggaran dari fraksi Nasdem, izinkan kami menyampaikan beberapa saran dan pendapat sebagai berikut. Pertama, size anggaran yang menjadi persetujuan kita bersama APBD Provinsi Kepri tahun 2021 ini dengan besaran total 3,7 triliun lebih, total belanja 3,9 triliun lebih, di mana terdapat defisit yang ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar 280 miliar rupiah. Besaran APBD 2021 ini menunjukkan peningkatan sebesar 41 miliar lebih atau 4,36% dari APBD Provinsi Kepri tahun 2020 lalu. Di sisi pendapatan, APBD 2021 secara total mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan pendapatan tahun 2020, yakni 3,8 triliun lebih. Penurunan pendapatan tersebut terutama terjadi pada pos pendapatan dana perimbangan yang cukup signifikan, di mana pada APBD tahun 2020 lalu perolehan dari dana perimbangan sebesar 2,5 triliun lebih menurun menjadi 2,3 triliun lebih atau 8,15%. Turunnya perolehan pendapatan dari sumber dana perimbangan ini merupakan konsekuensi dari dampak pandemi COVID yang melanda Indonesia, bahkan global, yang berakibat berkurangnya dana transfer dari pusat. Namun demikian, di sisi PAD, pendapatan APBD 2021 justru mengalami kenaikan 1,2 triliun lebih pada tahun 2020 menjadi 1,3 triliun lebih atau naik sebesar 61 miliar lebih atau 4,74%. Kenaikan PAD yang ditargetkan pada APBD 2021 ini terutama karena kita mentargetkan pendapatan dari sumber retribusi daerah dan sumber hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta sumber-sumber lain pendapatan yang sah cukup besar peningkatannya. Adapun PAD yang berasal dari pajak daerah mengalami penurunan. Penurunan ini dipandang sebagai konsekuensi logis dari berbagai kebijakan fiskal daerah yang bertujuan relaksasi dalam kerangka pemulihan dan menjaga dunia usaha serta perekonomian daerah tetap hidup. Adapun keberanian pemerintah menaikkan target pendapatan dari sumber retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta sumber-sumber lain pendapatan yang sah patut kami acungi jempol sebagai wujud dari komitmen dan kesungguhan eksekutif memenuhi besaran target pendapatan dimaksud, bahwa reformasi birokrasi, deregulasi dan penyederhanaan perizinan, digitalisasi yang menjadi arah kebijakan penumbuhan iklim kondusif dunia usaha yang gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah pusat sudah semestinya direspon dengan layanan yang prima oleh daerah melalui berbagai perangkat organisasi daerah yang melayani perizinan yang lebih mudah, lebih sederhana, dalam prosedur dan taraf yang proporsional, kompetitif,
serta waktu yang lebih singkat. Kedua, di sisi belanja, kebijakan penganggaran kita di APBD 2021 ini dialokasikan untuk belanja langsung maupun tidak langsung sebesar 3,9 triliun lebih. Jumlah belanja APBD 2021 ini dialokasikan untuk belanja operasi sebesar 3,1 triliun lebih atau proporsi 78,32% dari total APBD. Belanja modal sebesar 350 miliar lebih atau proporsi 8,84% dari total APBD. Belanja tidak terduga sebesar 35 miliar lebih dan belanja transfer sebesar 470 miliar lebih atau proporsi 11,94%. Rasio belanja operasi yang mencapai 78,32% mencerminkan postur belanja APBD kita yang masih keapatur tercermin dari kurangnya good budgetary government karena nisbah ekstrim antara pos belanja untuk kepentingan publik dan urusan pemerintahan yang kurang proporsional. Seperti diketahui bersama bahwa belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam 1 tahun anggaran, sehingga belanja operasi ini sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang, serta bukan nilai yang dapat dihitung sebagai tambahan aset. Ada 4 komponen dari belanja operasi ini, yaitu belanja pegawai dengan proporsi 22,56%, belanja barang dan jasa dengan proporsi 52,50%, belanja hibah 3,16%, serta belanja bantuan sosial 0,11%. Belanja pegawai dan barang dan jasa mendominasi porsi di belanja operasi. Belanja pegawai menunjukkan kenaikan hanya sebesar 4,2% dibanding APBD 2020 lalu, sebesar 860 miliar lebih, sementara kenaikan drastis pada belanja barang dan jasa mencapai 49,8% dibanding APBD 2020 lalu sebesar 1,05 triliun lebih. Fraksi Nasdem memahami dan menerima kebijakan kenaikan belanja barang dan jasa hingga 49,8% itu dengan alasan bahwa adanya keperluan yang mendesak untuk menangani pandemi, untuk penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan, serta penyediaan jaring pengaman sosial. Ketiga, kebijakan anggaran untuk alokasi belanja modal yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap aset lainnya yang ditetapkan pemerintah dalam APD 2021 ini hanya dianggarkan sebesar 350 triliun lebih atau 8,84%. Jumlah belanja modal ini jauh menurun dibanding postur APBD 2020 lalu yang mengalokasikan belanja modal sebesar 700 miliar lebih atau 18,08% dari total APBD 2020. Alokasi belanja modal yang hanya sebesar 8,84% ini tentu mengurangi ekspektasi kita yang berharap serapan belanja di APBD memberikan daya ungkit untuk pergerakan dunia usaha dan perekonomian daerah. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, agaknya baru di penganggaran 2021 inilah Provinsi Kepri mengalokasikan belanja modal sebesar 8,84%. Di tahun-tahun sebelumnya alokasi belanja modal di APBD selalu berada di porsi lebih dari 15%. Keempat, bahwa sehubungan dengan format penganggaran sebagaimana diuraikan di atas, fraksi Nasdem mengingatkan dan menyampaikan saran serta pendapat terkait implementasi pelaksanaan kebijakan APBD tahun 2021 nantinya hendaknya pengawasan dan pengendalian penyerapan anggaran daerah dapat benar-benar dilakukan secara efektif. Terkait hal ini, pihak eksekutif hendaknya meningkatkan lagi koordinasi dan sinkronisasi di berbagai kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tim evaluasi pengawasan realisasi anggaran sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah sesuai kewenangannya,
lebih intensif melaksanakan survei, pengendalian dan pendampingan dalam pelaksanaan program kegiatan yang menjadi kebijakan di berbagai OPD Pemprov Kepri. Keenam, dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor real serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, pemerintah daerah hendaknya memberi dukungan sepenuhnya tugas tim pengendali inflasi daerah, pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti penyediaan 9 bahan pokok melalui belanja yang tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Ketujuh, dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar baik melalui belanja barang dan jasa, belanja pegawai dan belanja modal yang efektif, menjamin terpenuhinya kinerja yang ditentukan, maka dianggap perlu pihak eksekutif mengevaluasi, mengoreksi dan menetapkan ulang beberapa standar pelayanan minimum, standar satuan harga, dan standar analisa biaya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa ketiga hal tersebut merupakan parameter penyusunan RKA SKPD. Saudara PJS Gubernur, pimpinan DPRD serta hadirin paripurna yang terhormat, akhirnya dengan memperhatikan semua catatan di atas terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami fraksi Nasdem menyatakan dapat menerima dan menyetujui nota keuangan dan Ranperda APBD 2021 tersebut ditetapkan menjadi peraturan daerah. Tetapi dengan syarat seluruh catatan tersebut di atas diperhatikan dan ditindaklanjuti secara serius serta seksama oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Demikianlah pendapat akhir fraksi Nasdem terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021. Atas segala perhatian dan hadirin, fraksi Nasdem mengucapkan terima kasih. Tanjung Pinang, 30 November 2020, fraksi Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Randus Kajali Ketua, Dr. Randus H. Ili Basabli MSI Wakil Ketua, Sahmadin Sinaga Sekretaris, Dr. Tengku Aprijal Dahlan Anggota, Bobi Jayanto LSIP Anggota, Insinyur Wirya Putra Sarsilalahi Anggota. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Fraksi ataupun juru bicara fraksi Partai Nasdem. Selanjutnya kami undang Ketua Fraksi ataupun juru bicara fraksi Partai Gerindra. Pendapat akhir fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap hasil pembahasan nota keuangan dan Raperda APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya. Pada lapar. Yang terhormat PJS Gubernur Riau yang diwakili oleh Bapak Sekda, yang terhormat Bapak Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kepulauan Riau, yang terhormat
Bapak dan Ibu anggota Dewan Provinsi Kepulauan Riau yang terhormat, Bapak, Ibu Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Biro, Kepala Kantor, beserta jajarannya. Yang terhormat, rekan-rekan pers, tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Saudara Sekda, pimpinan DPRD, dan para tamu undangan yang kami hormati. Dalam kesempatan ini, atas nama fraksi Partai Gerindra, kami menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pandangan akhir fraksi terhadap hasil pembahasan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021. Penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2021 adalah kerangka dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur sebagaimana telah dicantumkan dalam RPJMD 2016-2021. Tema pembangunan Provinsi Kepri tahun 2021 yaitu perwujudan Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu yang berakhlak mulia, ramah lingkungan dan unggul di bidang maritim melalui pemulihan ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Dalam kesempatan yang berbagi ini, kami, fraksi Partai Gerindra, menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap hasil pembahasan nota keuangan dan Ramperda APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021, sebagaimana kewajiban kami sesuai tupoksi anggota DPRD, khususnya di bidang budgeting atau penganggaran. Saudara Sekda, pimpinan DPRD, dan para tamu undangan yang kami hormati. Secara umum, fraksi Partai Gerindra mengapresiasi kerja keras yang dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Riau bersama tim TAPD Provinsi Kepulauan Riau yang dalam waktu yang sangat pendek telah menyelesaikan pembahasan nota keuangan dan Raperda APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2021 sehingga disepakati APBD sebesar Rp3.986,9 miliar dengan plafon anggaran untuk masing-masing kebijakan, pendapatan belanja, dan pembangunan sebagai berikut. Karena terlalu panjang, kalau diringkat 2 jam tak selesai, jadi saya langsung kepada kesimpulan. Atas hasil pembahasan nota keuangan Ranperda APBD 2021, kami sampaikan catatan sebagai berikut. 1. Peningkatan APBD 2021 menjadi sebesar Rp3.986 miliar dari APBD 2020 meningkat sekitar 0,74% dari APBD murni dan juga naik 1,47% dari APBD P 2020. Harus diikuti dengan upaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menggali potensi sumber-sumber PAD yang berupa intensifikasi atas objek pendapatan yang sudah terpungut selama ini dan juga upaya ekstensifikasi dalam sumber-sumber pendapatan yang belum tergali dan terpungut selama ini. 2. Sehubungan dengan catatan butir di atas 1, kami tidak bosan-bosan untuk mendesak pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar segera merealisasikan pemungutan restribusi jasa, usaha labuh lego jangkar, dan juga agar BUP Badan Usaha Pelabuhan milik Provinsi Kepulauan Riau segera melaksanakan kegiatan bisnis di jasa kepelabuhanan dan jasa-jasa yang berkaitan dengan aktivitas dalam area labuh jangkar. 3. Meningkatkan kondisi krisis ekonomi sebagai imbas pandemi COVID-19. Fraksi Gerindra meminta agar pemerintah provinsi betul-betul melakukan belanja dan upaya optimal menggunakan instrumen anggaran pemerintah untuk menstimulisasi pertumbuhan ekonomi. Salah satu caranya adalah mengutamakan dan mendahulukan belanja-belanja atas kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat dan memutar pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat Kepri. 4. Dalam rangka upaya menggali pendapatan daerah, sebagaimana disebutkan pada butir 1 dan 2, kami meminta kepada pemerintah provinsi mengupayakan dengan sungguh-sungguh agar Ranperda RJOB3K dapat disahkan pada tahun ini, yaitu dengan menggesa
diterbitkannya tanggap saran dari Menteri Kelautan dan Perikanan atas Ranperda RZ-3K yang merupakan syarat pengesahan Ranperda tersebut dapat dilakukan oleh DPRD. Saudara Sekda, pimpinan DPRD, dan para tamu undangan yang kami hormati. Demikian catatan yang dapat kami sampaikan dalam pendapat akhir praksi terhadap hasil pembahasan nota keuangan dan Ranperda APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021. Selanjutnya kami sampaikan fraksi Gerindra menyampaikan dapat menyetujui Ranperda APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 untuk disahkan. Demikian kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi usaha kita bersama. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Pinang, 30 November 2020. Fraksi Gerindra, DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Ketua, Insinyur Onwad Sihaan, SHM Hum. Wakil Ketua, Ririn Warsiti, SE MM. Sekretaris, Jajang Haris Pratamura, SE MSI. Anggota, Haji Jainuddin Ahmad. Baik, terima kasih kepada juru bicara fraksi Gerindra. Dengan hormat kami undang ketua fraksi ataupun juru bicara fraksi Partai Demokrat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan ketua, seharusnya ini kita isoma sehingga saya melihat Ririn pun tidak bersemangat lagi untuk mendengarkan pidato ini. Terima kasih. Kami akan menyampaikan singkat saja pendapat fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang nota keuangan dan Ranperda APBD tahun 2021. Singkat saja Ketua, pada prinsipnya postur dan struktur APBD kita sudah bagus, hanya saja belum sempurna. Harapannya tentu ke depan kita tingkatkan dan kita majukan Kepri ini dengan baik. Pada prinsipnya Ketua, fraksi Demokrat segeralah disahkan RAPBD ini menjadi perda dan semoga program bisa berjalan dengan lancar. Kami rasa demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada disembunyikan Demokrat ini. Hah? Padahal masyarakat menunggu apa pernyataan Demokrat terkait dengan APBD. Baik, terima kasih kepada Ketua Fraksi Demokrat. Kami undang dengan segala hormat Ketua Fraksi Harapan ataupun juru bicaranya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang hadir di ruangan paripurna ini maupun yang mengikuti sidang paripurna ini melalui virtual dari tempatnya masing-masing. Yang kami hormati Saudara Sekda dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Kepri yang juga berkesempatan hadir di ruangan ini maupun yang mengikuti sidang paripurna ini melalui virtual di tempatnya masing-masing. Mengawali sambutan yang singkat ini atau pandangan praksi ini, izinkan kami mengajak kita semuanya untuk senantiasa mengucap rasa syukur yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sebab sejatinya di atas segala bentuk rangkaian yang kita kerjakan ini, hanya kepadanya lah kita bermunajat sehingga seluruh rancangan-rancangan ini berjalan dengan baik dan bermanfaat secara luas. Salam beri salam keherbahan junjungan alam baginda Rasul Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Pimpinan dan seluruh anggota sidang yang kami hormati, mengingat waktu yang memang kami sependapat dengan Ketua Fraksi Demokrat tadi bahwa kita seharusnya sudah menunaikan ibadah sholat zuhur, namun sampai jam 1 ini kita masih dalam ruangan ini. Kami akan menyampaikan secara singkat saja. Setelah melalui berbagai tahapan mulai dari penyampaian nota keuangan, pemandangan umum praksi-praksi, jawaban pemerintah atas pemandangan umum praksi, pembahasan di komisi-komisi dan serta laporan badan anggaran terhadap nota keuangan dan ranperda APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2021. Kami Praksi Harapan memberikan 5 catatan yang nanti akan kami serahkan kepada pimpinan secara tertulis. Dan untuk itu tentunya pada akhirnya dengan memperhatikan seluruh catatan di atas yang merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dengan pendapat praksi dan seluruh hasil pembahasan badan anggaran serta komisi-komisi DPRD. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Praksi Partai Hanura dan PAN Harapan menyatakan dapat menyetujui nota keuangan dan ranperda APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2021 untuk disahkan dan dituangkan menjadi peraturan daerah. Sebelum kami menutup penyampaian pandangan akhir yang singkat ini, kami juga membuat sebaik pantun singkat dari Anambas menuju Serasan, lanjut berlayar menuju Kota Ranai. APBD 2021 telah dibahas untuk disahkan. Semoga bisa mewujudkan insani Kepri yang mandiri. Demikianlah pendapat akhir Praksi Harapan. Semoga kiranya ini menjadi bahagian dari peran serta kami untuk memajukan Kepri yang kita cintai bersama ini. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir Ketua Fraksi ataupun juru bicara Fraksi PKB P3.
Ya, ini fraksi PKB P3 terakhir dan sudah ada banyak pesan supaya juga bisa singkat sama seperti dua fraksi sebelumnya. Insya Allah kami juga akan menyampaikan poin-poinnya saja. Secara keseluruhan pendapat akhir ini sudah cukup banyak memuat poin-poin dan nanti akan kami serahkan, tetapi mungkin beberapa poin akan kami sampaikan di sini. Dan mohon izin Pak Ketua, Pak Sekda, pada hari ini paripurna yang cukup istimewa bagi kami karena fraksi PKB P3 hari ini cukup lengkap, full tim. Hadir Ketua Fraksi Pak Rocky, kemudian Wakil Ketua Pak Suikwan, dan terakhir Bendahara yang pegang uang Bapak Sirajuddin Nur. Nah, ini membuktikan dukungan kami kepada APBD dan Pak Sekda. Begitu Pak Sira ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pendapat akhir fraksi PKB P3 terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2021. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua beserta seluruh anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat Sekretaris Daerah, yang terhormat Kepala Badan, Kepala Dinas, jajaran pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, undangan, rekan-rekan media, hadirin yang berbahagia. Ada beberapa poin yang kami sampaikan sebagai pendapat akhir daripada fraksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan daripada persetujuan Ranperda ini, yang perlu kami sampaikan pada forum ini. Pak Sekda, sekali lagi kami mengingatkan bahwa kami berharap juga meminta kiranya APBD ini begitu disahkan rencananya hari ini, kemudian diajukan ke Mendagri untuk evaluasi, dan kami berharap pada triwulan pertama program-program kegiatan yang mempunyai dampak langsung kepada masyarakat itu bisa diprioritaskan untuk bisa dikerjakan, khususnya kegiatan-kegiatan padat karya, pokir-pokir dewan yang ada di Perkim, karena itu akan menggerakkan perekonomian masyarakat yang mana saat ini mereka terdampak karena kehilangan pekerjaan. Kami yakin aspirasi-aspirasi dewan ini bisa menggerakkan, menjadi stimulus, trigger untuk menggerakkan. Karena pengalaman Pak Sekda, begitu panjangnya birokrasi di Pemprov itu, hanya untuk mengeluarkan SK, PPK, PPTK saja sampai bulan Maret nggak selesai. Ya, kita bulan 4 sudah masuk bulan suci, bulan puasa. Kami berharap Februari bisa jalan. Saya perlu sampaikan ini menjadi bagian tidak terpisahkan daripada pendapat akhir fraksi kami. Ya, ini sangat penting. Ya, jangan lagi tertunda-tunda dengan alasan-alasan yang menurut kami tidak perlu. Ya. Pimpinan sidang hadirin berbahagia, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya terkait pemulihan ekonomi akibat dampak COVID-19, maka dibutuhkan pembangunan yang cepat dan komprehensif serta berkesinambungan. Maka besar harapan kita semua melalui APBD tahun anggaran 2021 ini dapat mendorong pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau dapat kembali berjalan optimal dan meminimalisir dampak COVID-19 yang begitu dirasakan masyarakat. Ya, jadi APBD kita ini yang berjumlah 3,986 diharapkan bisa menggerakkan perekonomian di Provinsi Kepulauan ini. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi PKB P3 menyatakan menerima nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2021 untuk kemudian ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2021. Demikian pendapat akhir fraksi PKB P3 ini kami sampaikan, dan atas perhatian kita semua kami ucapkan terima kasih.
Fraksi PKB P3, Ketua Rocky Marsiano Bawole, Sekretaris Haji Irwansah, Wakil Ketua Swikwan, Bendahara Sirajuddin Nur. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. 8 fraksi masing-masing telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya terhadap Ranperda APBD tahun anggaran 2020. Catatan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi ini akan disampaikan kepada Badan Anggaran untuk diakomodir sebagai bagian dari hasil pembahasan nota keuangan dan Ranperda APBD tahun 2021. Sebagaimana kita telah ketahui bahwa laporan akhir terhadap hasil pembahasan nota keuangan dan Ranperda tahun anggaran 2021 sekaligus persetujuan bersama antara PJS Gubernur dan DPRD akan dilaksanakan pada paripurna siang ini. Sebelum sidang ini kami tutup, izinkanlah kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Dewan, hadirin dan undangan sekalian yang telah berkenan hadir dan mengikuti sidang paripurna ini hingga selesai. Akhirnya dengan mengucapkan puji dan syukur atas segala bimbingan dan petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa, tepat pada pukul 13:16 WIB, rapat paripurna Dewan ke-26 masa sidang ke-3 tahun sidang 2020 kami nyatakan berakhir dan ditutup secara resmi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tawarkan dulu, karena kita paripurna nanti, bagaimana kalau kita buka dulu paripurna ini baru kita skor supaya kehadiran yang sekarang ini bisa memenuhi quorum nanti. Ya Pak ya. Baik.